Perkenalkan, nama saya Nadila Edi dari kelas Petik D, ingin memaparkan materi mengenai logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman mata kuliah pengantar ilmu komputer, dosen penampu Dr. Mustari Lamada SPD MT. Pembahasan yang pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. Yang kedua, definisi algoritma. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Yang kelima, pemrograman prosedural. Yang keenam, aturan penulisan algoritma. Yang pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. Ditinjau dari asal-usul katanya, kata algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoritm yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoritms. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqawwal, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itu kita juga memperoleh akar kata aljabar atau algebra. Perubahan kata dari algoritma menjadi algoritm muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmatik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM karena perhitungan dengan angka Arab sesuai menjadi hal yang biasa. Maka lambat laun kata algoritm beransur-ansur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritm diserap menjadi algoritma. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Yang pertama, algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak terdapat proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma. Cara-cara membuat kue atau masakan yang dinyatakan dalam suatu resep juga dapat disebut sebagai algoritma. Karena itu, suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemrosesan. Jadi, suatu pemrosesan harus A. mengerti setiap langkah dalam algoritma, B. mengerjakan operasi yang bersesuai dengan langkah tersebut. 2. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemproses. Komputer hanyalah salah satu pemproses agar dapat dilaksanakan oleh komputer. Algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan pemrograman. Jadi pemrograman adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. 3. Belajar pemrograman dan belajar bahasa pemrograman. Belajar pemrograman adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan tata bahasanya, instruksinya, tata cara pengoperasiannya, kompilernya, dan memanfaatkan instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Sampai saat ini terdapat puluhan bahasa pemrograman yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan fungsinya, antara lain pemrograman language paradigm terbagi menjadi dua, yaitu imperatif dan deklaratif. Imperatif terbagi menjadi tiga lagi, yaitu prosedur, alce, pasca, Fortran, basic, objek orientasi,
ada objek Pascal, C++, Java, Saltair, Eiffel. Yang ketiga, parallel processing, ada Pascal S, Occam, Celinda. Deliberatif terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama logika prolog, yang kedua fungsional USP, APL, SCHEME. Yang ketiga database SQL. Belajar pemrograman. A. Belajar pemrograman, belajar bahasa pemrograman. B. Belajar pemrograman, belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi, dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. C. Belajar memprogram, bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintes. D. Belajar pemrograman, desainer program. 5. Belajar bahasa pemrograman, belajar bahasa pemrograman, belajar memakai suatu bahasa pemrograman, aturan, sintaks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa, belajar bahasa pemrograman, coder. 6. Produk yang dihasilkan pemrograman. A. Program dengan rancangan yang baik atau metodologis sistematis. B. Dapat diekuasis oleh mesin. C. Berfungsi dengan benar, disanggup melayani segala kemungkinan masukan. E. Disertai dokumentasi. F. Belajar pemrograman, desainer program. Algoritma. Yang pertama, aksi. A. Kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas atau dimulai saat TO dan berakhir pada saat T1. B. Menghasilkan efek nekto yang berdefiniasi dengan baik dan direncanakan. Contoh A. Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam atau luas ruang lingkupnya. B. Karena ruang luas lingkup, maka harus didefinisikan keadaan awal dan efek nekto yang dirancangkan atau initial state dan final state. C. Initial state atau keadaan awal. TO kentang sudah ada di kantong kentang dan ditaruh di rak dapur di mana Ibu Tati akan mengupasnya. D. Final state atau keadaan akhir. T1. Kentang dalam keadaan terkupas, dipanci, siap untuk dimasak, dan di kantong kertasnya harus dikembalikan ke rak lagi. E. Kejadian. Urutan-urutan dari beberapa aksi yang terjadi secara berurutan. F. Efek kumulatif dari semua aksi yang terjadi menjadi efek nekto dari kejadian. G. Pengolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif, tergantung dari sudut pandang. Contoh mengupas kentang dapat dijelaskan. 1. Mengambil kantong kentang dari rak. 2. Mengambil panci dari almari. 3. Kupas kentang. 4. Kembalikan kantong kentang ke rak. Contoh lain, jika tidak dipandang perlu untuk menjelaskan kantong kentang diambil dari rak sebelum ambil panci. 1. Ambil kantong kentang dari rak dan ambil panci dari almari. 2. Kupas kentang. 3. Kembalikan kantong kentang ke rak. Notasi algoritma independen. Terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya sama dengan resep pembuat kue. Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun dan hasilnya akan sama asalkan semua aturan pada resep diikuti. E. Pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. 2. Metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu masalah. Jadi algoritma adalah
Yang pertama, penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Tiga, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menjahit pakaian, membuat kue, jadwal harian, paduan merakit komputer, dan lain-lainnya. Beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. Yang pertama, notasi 1. Ungkayan kalimat deskriptif. 2. Notasi 2. Diagram alir atau flowchart. Yang ketiga, notasi ketiga, pseudokode. Simbol program flowchart. Yang pertama, terminal, bentuknya seperti gambar. Keterangan digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dalam program. Yang kedua, persiapan, gambar ada di slide. Keterangan digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel. Yang ketiga, pengolahan atau proses, bentuknya persegi panjang. Digunakan untuk pengolahan aritmatika dan pemindahan data. Yang keempat, keputusan, gambarnya ada pada slide, digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika. Yang kelima, input atau output, gambarnya ada di slide, digunakan untuk menyatakan proses input atau baca yang output atau ditulis. Yang keenam, garis, gambarnya ada di slide, keterangan digunakan untuk menyatakan urutan pelaksanaan atau alur proses. Notasi awal, algoritma luas segi 4, menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4, deklarasi, luas panjang lebar, bilangan bulat, deskripsi. Yang pertama, memasukkan nilai lebar dan panjang. Yang kedua, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Yang ketiga, tampilkan luas. Kedua, yang pertama, mulai turun menjadi input panjang atau lebar. Terus input turun menjadi luas sama dengan panjang lebar. Terus panjang dan lebar turun menjadi output luas. Yang kemudian output luas turun menjadi selesai. Notasi ketiga, algoritma luas segi 4, menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4, deklarasi luas panjang lebar, integrasi deskripsi input atau input. Luas sama dengan panjang kali lebar output atau luas. Aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dibaca dan dimengerti, karena memang tidak ada notasi buku dalam penulisan algoritma. Tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Agar notasi algoritma mudah ditranslasi ke dalam notasi bahasa pemrograman, maka sebaliknya notasi algoritma tersebut berkompatibil dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Yang pertama, aturan penulisan algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Judul atau header, B. Kamus, C. Algoritma. Pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komputer mengenai setiap bagian tersebut, dituliskan antara tanda kurung kuara contoh komentar. Notasi algoritmis yang dituliskan di antara tanda ini tidak akan dieksekusi oleh program. Ada pada slide. Judul atau header. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Setelah judul, disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. Nama algoritma sebaiknya singkat namun cukup menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. Contohnya ada pada slide. Untuk memisahkan antara kata dalam judul algoritma menggunakan tanda garis bawah
bukanlah suatu keharusan. Anda dapat menuliskan luas lingkaran atau luas lingkaran, tetapi sebaiknya Anda tidak menggunakan spasi atau tanda petik untuk memisahkan antara kata di dalam nama algoritma kamus atau deklarasi. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan A. Nama type, B. Nama konstanta, C. Nama variabel, D. Nama fungsi, E. Nama prosedur. Semua nama tersebut baru dapat dipakai di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu di dalam kamus. Penulisan sekumpulan nama dalam kamus sebaiknya dikelompokkan menurut jenis nama tersebut. Nama variabel belum terdefinisi nilainya ketika didefinisikan. Pendefinisian nama konstanta sekaligus memberikan harga konstanta tersebut. Pendefinisian nama fungsi dilakukan sekaligus dengan domain atau range serta spesifikasinya. Pendefinisian nama prosedur sekaligus dengan pendefinisian parameter atau jika ada, dan spesifikasi prosedur atau kondisi awal initial state, kondisi akhir final state, dan proses yang dilakukan. Dapat dilihat pada slide. Nama string atau suatu nilai yang merupakan kumpulan character p-point atau suatu nilai pada bidang Cartesian, cari Boolean atau suatu nilai logika, algoritma atau deskripsi. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritma dapat pemrograman prosedural dapat berupa A. Instruksi dasar seperti input atau output, achievement, B. Eksekusi atau runtutan, C. Analisa kasus, D. Pengulangan setiap langkah algoritma. Dibaca dari atas ke bawah. Urutan deskripsi penulisan menentukan urutan langkah pelaksanaan perintah. Pada slide, catatan untuk kata-kata input, output, if the else output akan dipelajari oleh lebih mendalam dalam bab-bab selanjutnya. Contoh penyelesaian masalah oleh algoritma mencetak string. Selamat belajar algoritma dan pemrograman ke piranti keluar. Program cetak garis string atau mencetak string. Selamat belajar algoritma dan spasi ke print keluar. Kamus tidak ada algoritma output. Selamat belajar algoritma dan pemrograman. Menentukan nilai terbesar dari bilangan bulat yang dibaca dari piranti masukkan dan menuliskan hasilnya ke piranti keluaran. Hasil pemaparan materi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan selamat pagi.